Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi bersama TLW. Mari kita sama-sama belajar sesi ke-7 dari pemuritan penginjilan level 1 dengan topik komitmen. Ada satu momen yang sangat menarik dalam pelayanan Yesus. Lukas 14 ayat 25-26 berkata, pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Berduyun-duyun artinya banyak sekali orang-orang yang mengikuti Yesus, followernya. Mengapa mereka mengikutinya? Karena sebelumnya mereka sudah menikmati roti mujizat Yesus. 5 roti dan 2 ikan yang dilipat gandakan untuk memberi makan 5.000 orang laki-laki. Belum termasuk perempuan dan anak-anak. Mereka ikut Yesus karena ingin roti, ingin mujizat. Tetapi sambil berpaling, Yesus berkata kepada mereka, jikalau seseorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Wow, di zaman ini orang-orang berusaha agar follower tetap setia. Tetapi Yesus berbeda. Dia meminta mereka tidak hanya menjadi follower, sekedar menjadi murid biasa, tetapi Yesus menginginkan murid yang berkomitmen. Mengapa Yesus minta kita membenci bapa, ibu, istri, anak-anak, saudara-saudara laki-laki atau perempuan? Artinya orang terdekat kita. Ternyata dalam bahasa aslinya kata membenci adalah miseo. Lebih tepat arti sesungguhnya adalah mengasihi lebih sedikit, menempatkan di posisi kedua, tidak memberi prioritas utama. Pada intinya, Yesus sedang berbicara mengenai hubungan yang paling akrab atau dekat yang kita miliki. Dia sedang meminta satu komitmen dari kita, di mana Yesus menjadi yang paling utama dan terutama dalam kehidupan kita. Yesus ingin menjadi nomor 1 dalam hidup kita. Yesus sedang membandingkan hubungan kita bersama Dia dengan hubungan yang paling akrab atau dekat yang kita miliki dalam hidup ini. Membenci merupakan sebuah kata kiasan atau metafora, sebuah kata perbandingan, dan Yesus sedang berkata, hubunganku bersama dengan dirimu begitu pentingnya, sehingga aku menginginkannya lebih utama dibandingkan hal-hal lain dari dunia ini. Sesungguhnya hanya ada satu pribadi yang kita kasih, melebihi pasangan, anak-anak, ibu bapak kita, atau saudara-saudara kita. Apakah Anda tahu siapa pribadi itu? Bukan Allah, tetapi diri kita sendiri. Kita mengasihi diri kita lebih daripada kita mengasihi hubungan terdekat lain yang kita miliki. Mengapa pernikahan bisa hancur? Mengapa orang bercerai? Karena mereka mengasihi diri mereka sendiri lebih daripada mereka mengasihi pasangan hidup mereka. Kamu tidak melakukannya seperti yang saya inginkan, jadi saya mau bercerai darimu. Yesus berkata bahwa ada satu hubungan di mana ia ingin menjadi nomor 1 di atasnya, yaitu di atas hidup yang mementingkan diri sendiri. Mengapa Yesus ingin kita menempatkannya di tempat yang utama? Karena ketika kita menjadikan Yesus menjadi pusat kehidupan kita, sebagai yang utama dan terutama dalam kehidupan kita, maka kita akan menjadi ayah, ibu, pasangan, saudara, teman, pekerja, pebisnis, atau apapun peran kita di dunia ini lebih baik daripada ketika kita bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri. Kasih dan hikmat-Nya akan mengaliri setiap aspek kehidupan kita, sehingga kita akan menjadi
pribadi yang memuliakan Dia melalui apapun peran kita di dunia ini. Itulah pemuritan yang sesungguhnya. Yesus tidak berbicara mengenai pemuritan tanpa membayar harga. Dia sedang menawarkan kita untuk mengikuti Dia. Dia ingin menjadi nomor satu dalam hidup kita. Yesus harus menjadi prioritas yang tertinggi. When you flow with the Lord, you will find all things fall into place. Ketika kita mengalir bersama Tuhan, kita akan menemukan segala sesuatu berada di tempat yang seharusnya. Luar biasa bukan? Nah, apa artinya berkomitmen? Komitmen adalah pengabdian dan perjanjian yang teguh kepada Tuhan, kepada perintah-perintahnya, dan kepada tujuan-tujuannya. Komitmen ditandai oleh kesetiaan, kepercayaan, dan ketaatan yang tidak goyah. Ia melampaui perasaan emosional, merupakan penyerahan total bagi hidup dan rencananya kepada Tuhan. Bersedia tetap bertahan menghadapi tantangan serta rela berkorban demi Injil. Mengapa Tuhan ingin kita berkomit? Follower itu sekedar mengikuti Yesus beramai-ramai. Mereka datang dan pergi dengan sesuka hati. Ketika tantangan datang, mereka memilih lari. Terbukti dalam Yohanes 6 dikatakan, sesudah mendengar semua itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti Dia. Mereka yang mundur itu sesungguhnya sekedar follower, bukan murid sejati yang berkomitmen. That's why dalam Markus 4 ayat 34 dikatakan, ia tidak berkata-kata kepada mereka tanpa perumpamaan, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara khusus. Kepada follower, Yesus berbicara dengan perumpamaan. Banyak di antara mereka meski mendengar tetapi tidak mengerti. Berbeda kepada murid-murid, Yesus menguraikan secara khusus, mengajar mereka hingga mereka paham hal-hal yang tersembunyi. Yohanes 15 ayat 15 berkata, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Murid yang berkomitmen dari hamba menjadi sahabat. Mereka mengenal Yesus secara pribadi sehingga segala sesuatu yang Yesus dengar dari Bapa alias rahasia kerajaan Allah diberitahukannya kepada murid-muridnya. Ketika kita mendapatkan rahasia kerajaan Allah, maka semuanya apapun yang kita butuhkan dalam kehidupan ini, termasuk hal-hal yang tidak bisa dibeli dengan uang, akan ditambahkan ke dalam kehidupan kita. Wow, dahsyat bukan? Yohanes 10 ayat 27 berkata, domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Ini adalah pernyataan Yesus tentang relasi, tentang hubungan yang intim, bukan sekedar informasi. Ciri dombanya bukan pintar teologi, tetapi peka mendengar suaranya. Nah, di zaman ini bisa jadi kita mendengar suara, bahkan melihat wajah seseorang yang kita kenal di layar, tetapi ternyata palsu. Ramai di sosmed penipuan bank dengan menggunakan AI. Wajah dan suaranya sama di layar, tetapi ternyata palsu. Yohanes 17 ayat 3 berkata, inilah hidup kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau,
satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Mengenal Tuhan sebagai satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus berarti memahami karakternya, pengajarannya, dan caranya menyatakan natur Allah. Bukan sekedar tahu tentang Dia, bukan sekedar mendengar tentang Dia, tetapi tahu seperti apa hatinya, caranya bekerja, dan pribadinya yang sejati. Hidup kekal ini bukan cuma soal hidup selamanya setelah mati. Ini tentang kualitas hidup yang dimulai dari sekarang. Heaven on earth, di bumi seperti di surga. Artinya kita hidup dari sumber surga dan nilai-nilai surgawi yang membentuk realitas kita, membentuk apa yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Yohanes 8 ayat 31 berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Tetap dalam firman-Ku berarti hidup terus-menerus, berakar, tinggal, dan berjalan dalam apa yang Yesus katakan, apa yang Yesus firmankan, sehingga firman itu membentuk cara kita berpikir, memilih, mengambil keputusan, dan meresponi hidup ini. Bukan sekedar tahu firman, tetapi hidup dari firman. Yohanes 15 ayat 7 dan 8 berkata, "Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku." Saat firman tinggal di dalam kita, keinginan kita selaras dengan hatinya. Karena itu doa tidak lagi lahir dari kebutuhan ego, tetapi dari kehendak yang sudah disatukan dengan Dia, dengan Yesus. Di titik inilah permintaan kita menjadi efektif dan menghasilkan jawaban. Hasil akhirnya bukan sekedar doa yang dikabulkan, tetapi kehidupan yang berbuah. Dan buah itulah yang mempermuliakan Bapa serta membuktikan bahwa kita benar-benar murid-Nya. Kehidupan kita menjadi Alkitab yang terbuka. Orang yang melihat kita, melihat Kristus melalui kita. Kolose 2 ayat 6 dari terjemahan Amplified Classic berkata, "Karena itu, sebagaimana kamu telah menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan, hiduplah dan aturlah seluruh tingkah lakumu dalam kesatuan dengan Dia dan sesuai dengan Dia." Menerima Kristus sebagai Tuhan bukan peristiwa awal saja, tetapi menjadi pola hidup selanjutnya di sepanjang kehidupan kita. Artinya, cara kita berjalan setiap hari harus sama seperti saat pertama kita percaya. Bergantung, melekat, dan selaras dengan Dia. Seluruh hidup kita diatur dari posisi kesatuan dengan Kristus. Bukan sekedar sesekali datang kepadanya, tetapi berjalan bersamanya di sepanjang jalan. Dari sinilah firman benar-benar tinggal di dalam kita. Kehendak kita dibentuk,
doa menjadi efektif dan buah kehidupan muncul secara nyata. Saat kita tinggal di dalam Dia, kasih mengalir, hikmat muncul, karakter terbentuk, buah pun terjadi secara natural. Bukan karena usaha keras, tetapi karena kita hidup di dalam Dia. Sebagai penutup, quotes dari Watchman Nee. Do not try to do good works for God. Live in God and good works will flow. Jangan mencoba tampil baik bagi Tuhan. Hiduplah di dalam Dia dan hidup kita sendiri yang akan berbicara. Demikianlah pelajaran tentang komitmen. Tuhan Yesus memberkati.